Ternyata pemain Bahrain senang ketika sudah sampai di Indonesia. Bayangkan bahwa masyarakat Indonesia itu seram-seram, kejam, tidak toleran, buyar seketika. Ternyata mereka sangat menikmati ketika berada di Indonesia. Itulah sejumlah kabar yang beredar tentang kedatangan pemain Bahrain yang akan melawan timnas hari ini 25 Maret di Stadion Gelora Bung Karno. Saudara-saudara, terbukti bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang ramah. Mereka hanya rame di media sosial. Kalau rame di media sosial memang banyak yang hobi seperti itu ya. Tapi pada dasarnya ketika mereka itu berjumpa secara fisik, orang Indonesia itu adalah ramah-ramah. Bayangkan pemain Bahrain yang sempat takut untuk datang ke Indonesia, begitu mendarat disambut joget-joget ya oleh supporter Indonesia. Tidak ada apa-apa di sini, tidak ada ancaman yang menakutkan. Terbukti juga bahwa mereka malah senang berada di sini, ikut buka bersama di Masjid Istiqlal, dan informasinya loh ya, ini entah kebenarannya, tapi memang intinya mereka ngopi-ngopi di kafe santai kok, tidak ada masalah. Coba kita lihat videonya berikut ini. Begitu ya, bukti kehadiran pemain Bahrain yang di media sosial ketika pernah melawan Indonesia dan dihujat-hujat oleh rakyat Indonesia sehingga mereka menyangka Indonesia itu negara yang tidak bersahabat, ternyata pupus ya. Ternyata orang Indonesia itu nggak gampang dendam juga ya. Bahkan ada ketika pemain Bahrain jalan-jalan di mall itu ada yang minta foto. Itu kalau nggak orang Indonesia nggak ada ya, pemaaf ya. Kalau mereka baik, kita akan sangat baik. Itu sudah rumus, itu ajaran budi pekerti kita di Indonesia. Kalau kita orang itu tamu datang dengan baik-baik, kita harus menyambut dengan baik, lebih baik begitu. Ini yang harus terus kita pertahankan. Kalau toh kita terpaksa harus rame di media sosial, kasar di media sosial, itu ekspresi yang sifatnya mungkin sesaat ya, tapi dasar dari seluruh hati warga Indonesia itu insya Allah dasarnya adalah kebersamaan, lembut, baik hati, menghormati orang lain seperti itu. Itu karena sudah diajarkan kita kan sejak SD ya, bahkan TK ya, kita itu diajari untuk saling membantu, tolong menolong. Kadang ada pelajaran apa ya, nilai-nilai luhur di bangsa kita itu apa, gotong royong itu kan. Contohnya kan sering kan ya di soal-soal dulu, soal-soal ujian sekolah itu sebutkan contoh gotong royong kan begitu. Itu sudah mendikte kita untuk kita itu selalu membantu orang lain. Ya memang sudah diajarkan sejak kecil. Kita juga diajari di keluarga kita masing-masing, di sekolah. Kemudian di sekolah itu kadang juga ada dipraktekkan contoh-contohnya apa. Kemudian dimanifestasikan dalam bentuk game yang sifatnya kerjasama, gotong royong, saling membantu. Itu sudah ada apa namanya alat-alatnya untuk praktek. Dan terbukti sekarang bahwa kehadiran pemain Bahrain yang menjadi musuh lawan timnas Indonesia nanti, mereka sudah rileks ya. Mereka sudah rileks, itu menurut saya lebih penting daripada yang lain ya. Ya kalau kita inginnya sih menang iya, tapi karakteristik bangsa kita asli yang baik itu menurut saya tidak kalah penting dari sekedar menang dalam sepak bola. Ya,
Indonesia itu memang orangnya ramah, bergembira ria. Coba kalau kita lihat hari apapun di Indonesia itu dijadikan media untuk bergembira ria. Jualan takjil itu macam-macam kreativitasnya mereka ada yang bagi takjil, ada yang sambil bikin event apa, lomba patrol, kemudian makan sahur, itu ada yang membangunkan sahur dengan bermacam-macam cara, mulai yang teriak-teriak di toa masjid sampai yang membawa musik keliling kampung, tidak bawa musik, nyanyi bersama keliling kampung juga ada. Itulah Indonesia itu sifatnya rakyatnya bergembira ria. Makanya ada yang mengatakan lagu Indonesia itu lagu apapun dikoplokan, karena koplo itu nadanya goyang dan gembira. Nah, lagu-lagu barat itu juga bisa loh ya disulap jadi koplo Indonesia. Lagu Malaysia yang melankolis itu di Indonesia dikoplokan juga. Itu menandakan kita ini ya sedih tapi harus tetap goyang, harus tetap gembira begitu ya. Jadi seperti itu saudara-saudara, mungkin ini juga sebagai wujud penghormatan kita kepada orang lain meskipun itu lawan. Dan di Indonesia pemain Bahrain itu dinaikkan bus yang bagus ya. Kita meskipun di mana-mana di Cina, di Australia itu tidak disiapkan bis yang istimewa, tapi kita tetap memberikan layanan yang istimewa kepada tamu kita. Kenapa? Melayani tamu dengan baik itu kalau di dalam hukum agama hukumnya wajib ya. Meskipun kita tidak dibaiki oleh orang lain ketika kita bertamu, tapi kita tidak boleh membalas ketidakbaikan itu dengan ketidakbaikan. Ya kita harus tetap melayani, ya tamu yang datang ke rumah kita. Soal ini saya teringat ini ceramahnya Gus Bak di YouTube itu ada seorang ulama yang punya tetangga resek. Tetangganya itu ngundang ulama itu untuk datang ke rumahnya. Ulama itu datang, ketika sudah datang disuruh balik, udah aku nggak butuh kamu balik. Kemudian diundang lagi, dia datang lagi, diusir lagi, dia balik. Kemudian dia ketiga kali diundang, datang lagi. Terus si pemilik rumah itu, loh kenapa kamu sudah saya usir, saya undang kok tetap datang? Jawabannya ulama itu karena berilmu tinggi ya, tidak terduga bagi si pemilik rumah, loh berbuat baik kepada tetangga itu adalah ajaran Islam. Itu wajib. Soal saya tidak dibaiki tetangga, itu bukan urusan saya. Pokoknya kalau saya diundang saya datang, disuruh pulang saya pulang, diundang saya datang. Itu nggak ada urusannya dengan kamu. Ini adalah urusan saya dengan ajaran Islam, dengan Allah. Perintahnya seperti itu. Kamu jangan GR, saya datang itu karena kamu, bukan. Saya datang ke rumahmu, kamu undang itu karena Allah, karena mengajarkan seperti itu di dalam Islam. Akhirnya orang itu kaget. Dikiranya dia GR bisa mempermainkan tetangganya yang diundang suruh balik, suruh balik. Ternyata enggak. Itulah kalau orang berilmu itu enggak terganggu dengan reseknya tetangga. Kalau kita kan enggak, dia kurang baik kita balas dengan tidak baik. Dia nyakiti kita balas nyakiti, kan enggak selesai-selesai. Si ulama tadi itu tidak begitu. Kita ini diajarkan baik kepada tetangga. Apapun kita diapakan aja kita harus tetap baik. Itu yang kita masih harus belajar. Dan saya makdek gitu ya ketika mendengarkan lewat ceramahnya Gus Bah itu, ya memang ya kita berbuat baik itu karena Allah, bukan karena manusia. Karena perintah Allah, bukan karena sungkan dengan tetangga. Bukan karena takut, ya sudah kita niat karena Allah, begitu ya. Ya gitu tipis-tipis infonya seperti itu saudara. Yang intinya adalah orang Indonesia itu ramah-ramah, baik, dan itu sudah dibuktikan oleh banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia. Dan kita sebagai anak bangsa sepatutnya kita mempertahankan nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Oke, sahabat Amru Channel, sampai jumpa lagi dalam obrolan tipis-tipis, semoga ada gunanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.